apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Marina Ventina, bisa dipanggil Maria. Saya adalah mahasiswa jurusan Arsitektur Lanskap dari Institut Sains dan Teknologi Nasional. Hari ini saya ingin membahas tentang hambatan dalam berkomunikasi, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga pentingnya keilmuan arsitektur lanskap dengan kemampuan berkomunikasi. Jadi, tonton sampai habis ya. Pertama, kita akan membahas tentang hambatan dalam berkomunikasi. Hambatan dalam berkomunikasi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada nada suara, yang kedua ekspresi, ketiga adalah atribut sebagai pesan nonverbal, yang keempat ada perbedaan budaya, dan yang kelima adalah perbedaan gender. Yang pertama ada nada suara. Saat kita sedang berkomunikasi, terkadang nada suara yang kita keluarkan tidak pas atau tidak mendukung, sehingga berkemungkinan akan terjadi kesalahpahaman antar individu. Contohnya, saat kita sedang berbicara tapi kita mengeluarkan nada yang sedikit keras, maka lawan bicara kita akan merasa kalau kita sedang marah. Yang kedua ada ekspresi. Ekspresi adalah suatu ungkapan dalam diri seseorang yang biasanya berupa luapan emosi ataupun gerak tubuh. Nah, melalui ekspresi ini kita akan tahu karakter dan kepribadian orang tersebut. Contohnya, saat kita sedang berbicara dengan orang lain, namun kita sedang dalam kondisi yang sedih, maka akan terlihat dari ekspresi wajah kita yang murung dan gestur tubuh kita yang lemas. Yang ketiga ada atribut sebagai pesan nonverbal. Saat pertama kali kita bertemu dengan seseorang, hal pertama yang akan kita lihat adalah penampilan. Nah, jika ada penampilan yang menurut kita kurang berkenan, maka itu akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam berkomunikasi. Contohnya, saat kita memasuki tempat ibadah, namun kita melihat ada seseorang yang memakai pakaian yang menurut kita kurang sopan, maka itu akan menjadi faktor penghambat dalam berkomunikasi. Yang keempat ada perbedaan budaya. Budaya sendiri adalah cara hidup yang dilakukan oleh sekelompok manusia dan berkembang serta diwariskan secara turun-menurun. Nah, di dunia ini ada banyak sekali budaya, maka diperlukan sikap saling menghargai di setiap individu. Contohnya ada orang Sunda yang kedapatan tamu orang Jakarta datang ke rumahnya, maka ia akan berkata mangga. Nah, orang Jakarta ini mungkin akan beranggapan bahwa ia sedang ditawari untuk makan mangga. Hal seperti ini akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam berkomunikasi karena menimbulkan kesalahpahaman. Yang kelima ada perbedaan gender. Perbedaan gender di sini adalah perbedaan jenis kelamin. Bagi sebagian orang akan merasa canggung atau kesulitan jika akan berkomunikasi dengan lawan jenis karena sifat yang dimilikinya. Contohnya, seseorang yang minder dan pemalu akan mengalami kesulitan saat melakukan kencan dengan pasangannya. Hal ini disebabkan karena ia mengalami kesulitan saat membangun percakapan pertama kali. Setelah membahas hambatan dalam berkomunikasi, selanjutnya kita akan membahas pentingnya keilmuan arsitektur lanskap dengan kemampuan berkomunikasi. Pertama, dalam melakukan survei tapak, maka kita perlu untuk mendata semua informasi yang ada pada tapak. Nah, dalam proses mendata tersebut, kemungkinan kita akan melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat mengenai biofisik dan sosial budaya yang ada di tapak tersebut. Yang kedua, saat mempresentasikan hasil perencanaan dan perancangan lanskap kepada klien atau dosen, maka perlu kemampuan dalam berkomunikasi agar desain yang telah kita buat dapat dimengerti maksud dan tujuannya.
Sekian video kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tindakan. Semoga informasi yang sudah diberikan dapat berguna. Terima kasih.